Selamat siang Eksis. Ketemu lagi dengan program kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Eksis habis. Hahaha. Widih, enak banget nih siang-siang nyeruput es. Apalagi kalau sambil nongkrong dengan teman-teman segeng. Mantap. Gengs, minum es enaknya menggunakan wadah gelas kaca kali ya. Biar kelihatan tuh nikmatnya isi di dalam gelas. Geng, kegunaan gelas pun tidak hanya sebagai wadah air minum, tetapi juga dapat kita jadikan sebagai media untuk bermain musik loh. Keren ya geng? Alat musik dengan gelas ini dikenal dengan glass harp. Gesekan pada bibir gelas akan menghasilkan getaran dengan frekuensi mode normal untuk telinga kita. Gesekan yang harmonis pada gelas anggur akan menghasilkan suara yang indah, karena udara di sekitar akan ikut bergetar. Tapi tidak sembarangan, geng. Harus menguasai teknik juga. Tangan harus selalu basah. Dan jangan sekali-sekali mencelupkan tangan di salah satu gelas itu, karena dapat menimbulkan efek suara yang berbeda. Nah, 30 menit ke depan, Eksis Habis akan memberikan informasi seru yang akan membuat Anda bernostalgia seputar gelas-gelas kaca. Let's check this out, geng! Nih guys, ini dia nih, bahan utama pembuatan gelas es yang eksis habis. Nah, pecahan gelas ini akan dimasukkan ke dalam oven, kemudian masuk ke dalam tungku yang panasnya 1500 derajat Celcius. Woo, it's freaking hot. Let's start. Ayo, Panasnya pol! panas. Suhu setinggi ini berfungsi agar semua bahan baku dapat mencair. Dan proses pencairan atau melting ini membutuhkan waktu selama 20 jam, geng. Bahan baku yang terdiri dari limbah kaca yang dicampur dengan soda es, aluminium hidrogen, limestone, dan pasir kuarsa ini akan segera dilebur. Dalam kegiatan industri, pasir kuarsa atau pasir putih ini biasa dijadikan bahan baku dalam produksi gelas, kaca, semen, dan lain sebagainya. Karena memiliki kandungan mineral yang tinggi, pasir ini berfungsi menghilangkan lumpur dan tanah yang ada pada campuran bahan baku tadi, geng. Sips, kita lanjut ya. Bahan baku yang sudah dilebur akan dipotong-potong menggunakan mesin feeder mechanism. Bahan baku yang bentuknya seperti ini dikenal dengan sebutan Gulf foaming. Nah, Gulf foaming ini adalah gumpalan yang dihasilkan dari bahan baku yang dilebur tadi. Kemudian, Gulf foaming ini otomatis akan mengalir ke selang-selang pencetakan gelas. Cetakan gelasnya harus diberi karbon dioksida api terlebih dahulu, geng, supaya bahan baku tidak lengket saat masuk dalam cetakan. Mesin yang berjalan seperti robot ini akan mengeluarkan gelas utuh yang terbuat dari gop tadi. Tugas kita tinggal mengecek gelas-gelas yang rusak saat keluar dari mesin cetak. Hahaha, seru nih geng. Di sini kita kudu teliti. Gengsis, fungsi quality control adalah memilah dan mencermati gelas-gelas yang masih setengah matang. Faktor suhu yang membuat gelas kaca ini cepat rusak ketika pertama kali keluar dari cetakan. Tapi jangan sedih, geng. Gelas rejekan ini dapat diolah lagi loh, melewati proses peleburan pastinya. Hahaha. Sip.
Setelah lolos QC pertama, masih ada bentuk yang namanya proses perbaikan bentuk. Biasanya gelas yang baru keluar dari cetakan masih memiliki sisi yang tajam. Misalnya pada bagian mulut atau gagang gelas. Nah, api inilah yang akan menyempurnakan bibir gelasnya. Asik! Kelihatannya kayak lagi mandi api ya, geng? Gelas yang sudah lolos dalam tahap perbaikan bentuk akan masuk ke dalam mesin annealing lir. Tujuannya agar gelas yang sudah dibentuk dapat beradaptasi dengan udara. Adaptasi ini menghindari gelas mudah pecah, geng. Proses annealingnya udah selesai nih. Saatnya packing. BTW, pabrik ini dapat menghasilkan gelas sebanyak 80 ton setiap harinya selama 24 jam, geng. Gile. Dalam proses ini, karyawan harus teliti dalam memilih, karena masih banyak banget bentuk gelas yang belum sempurna. Dari semua proses, kayaknya bagian ini nih yang paling enak. Enak bisa bohongin gelas sebanyak-banyaknya. Gengsis, ini adalah quality control terakhir plus packing. Jadi mbaknya yang packing, Justin yang lihat nih, apakah ada cacat atau enggak. Oh, dia ada mbak ya? Nah, gengsis, biasa cacat disebabkan karena perubahan suhu. Gengsis, perubahan suhunya bisa bikin cacat, tapi perubahan cinta. Nah, ini cacat nih. Dan gelas siap untuk dipasarkan. Gelas atau wadah air minum merupakan salah satu kemasan tertua dan terpopuler sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan gelas kaca sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno loh, geng. Tapi pada zaman itu, bahan kaca masih digunakan sebagai campuran barang-barang tembikar. Melalui perkembangan zaman, teknik pembuatan kaca pun makin disempurnakan pada zaman peradaban Islam. Abbas Ibnu Firnas merupakan ilmuwan yang menemukan pembuatan kaca silika serta kaca murni tak berwarna. Dia pun dikenal sebagai ilmuwan pertama yang memproduksi kaca dari pasir dan batu-batuan. Mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi, banyak banget nih pabrik yang memproduksi gelas dengan model yang lebih cantik dan stylish. Seperti kafe yang ada di bilangan Jakarta Utara ini. Doi menggunakan gelas jar sebagai wadah air minumnya. So refreshing. Gengsis, gelas ini namanya gelas jar. Dan gelas ini emang lagi eksis habis di semua kafe-kafe atau restoran-restoran. Unik ya? Kemasan jar sudah dikenal pada zaman Sumerian karena bentuknya kecil. Membuat jar hanya digunakan untuk mengemas cairan berharga atau ramuan obat. Pada tahun 1858, John Landis Mason mendesain kembali toples ini dengan bentuk yang unik serta warna yang beragam. Dan sekarang, toples ini berubah fungsi menjadi gelas modern, geng. Menurut para pebisnis kuliner, gelas jar lumayan menarik perhatian konsumen untuk datang sekedar nongkrong sambil minum-minum. Oke, geng, waktunya bereksperimen. Oke gengsis, seperti biasa saya akan melakukan eksperimen. Jadi buat gengsis di rumah yang mau ikutan, caranya gampang banget. Yang perlu gengsis siapkan hanya gelas eksis habis, kaca, tisu, lalu kapas. Oke, let's get started. Lipat tisu keringnya, lalu celupkan ke dalam gelas berisi air. Setelah itu, letakkan tisu basahnya di atas kaca nako. Susun korek api kayu di atas tisu dengan bentuk segi 4.
dan selipkan kapas di atas korek api. Lalu bakar kapasnya dan segera tutup menggunakan gelas. Apa yang terjadi? Perubahan suhu secara tiba-tiba membuat efek berupa daya hisap yang tinggi sehingga bisa mengangkat beban sampai 1,5 kilo. Kaca seberat ini aja bisa terangkat, gengsis, tapi kita akan coba yang lebih ekstrim lagi. Kita akan tambahkan 20 gelas di atas kacanya, dan kita lihat apakah masih sanggup diangkat. Coba kita lihat. Stay tune on this channel, gengs. Setelah ini, masih ada yang unik dan eksis abis.